Berikutnya adalah teritori. Bagaimana kekuatan tiga capres ini di teritori pemilih penting ya. Kita lihat ada 5 provinsi besar yang kita bagi, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten ya. Jadi 5 provinsi besar. Kita lihat di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Di sini Prabowo unggul, ya, Prabowo di angka 37,6%, sementara Ganjar di angka 26,7%, Anies di angka 23,23%. Jadi Jawa Barat ini sebetulnya memang kantongnya Pak Prabowo, 2 kali pemilu, di situ Prabowo menang di 2014 maupun 2019 ya, Prabowo selalu menang di Provinsi Jawa Barat. Dan di survei kita kali ini di September juga menunjukkan bahwa Prabowo masih unggul di Jawa Barat 37,6%, walaupun memang di situ Ganjar juga mendapat suara 26,7 maupun Anies 23,3%. Sementara Jawa Timur pemilih terbesar kedua ini 16,3%. Di sini ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis, Prabowo di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies di angka 11,5%. Jadi Anies walaupun sudah berkoalisi dengan Caimin, ya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun survei yang kita kerjakan menunjukkan bahwa Anies juga di Jawa Timur belum signifikan, hanya sekitar 11% ya. Di sana masih unggul Prabowo dan Ganjar ya, Prabowo 44, Ganjar 41,5%. Di Jawa Tengah terlihat ini unggul telak ya, ini kandang banteng. Ini Jokowi selalu menang di 2 pemilu sebelumnya di Jawa Tengah. Kemudian PDIP juga menjadi pemenang pemilu 2 kali pemilu di Jawa Tengah, dan ini benar-benar merupakan kandang banteng ya, kandang PDI Perjuangan. Dan di sini terlihat bahwa di Jawa Tengah memang Ganjar unggul telak ya, 73,3% Ganjar unggul di Jawa Tengah. Kemudian Prabowo hanya 10,3% di Jawa Tengah, Anies hanya 5,8%. Sementara Sumatera Utara ini juga Ganjar unggul 65%. Prabowo 30%, Anies 5%. Di Banten kita lihat Prabowo unggul 51,3%, Anies 30%, Ganjar 13% ya. Jadi kalau kita simpulkan Prabowo unggul di 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten, sementara Ganjar unggul di 2 provinsi yaitu Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Kemudian kalau kita bagi berdasarkan pulau, tadi berdasarkan 5 provinsi besar, ini kita berdasarkan pulau ya. Mengapa sebagian kita gabung teman-teman sekalian? Karena kalau kita pisah-pisah itu base-nya kecil ya. Sehingga kalau base kecil nanti margin errornya makin besar, sehingga kita gabung, sehingga artinya secara angka pun bisa di breakdown ya. Jadi kalau secara pulau kita lihat Jawa ya. Jawa ini populasinya kalau kita gabung semua ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan DKI digabung menjadi Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sekarang yang menjadi penguasa di Pulau Jawa secara dukungan pemilih adalah Ganjar Pranowo ya. Ganjar 42,2%, Prabowo 36,8%, sementara Anies 14,6%. Jadi Jawa masih dikuasai oleh Ganjar ya. 42,2% unggul dibanding Prabowo 36,8%, kemudian Anies 14,6%. Sementara Sumatera ini memang dari 2 kali pemilu merupakan basisnya Prabowo. Sini Prabowo masih unggul di Pulau Sumatera. Prabowo 44,2%, Ganjar 35%, Anies 14,4%. Sulawesi ini juga kantongnya Prabowo di 2 kali pemilu. Di pemilu 2019 sorry ya, karena 2014 Jokowi yang menang di Pulau Sulawesi karena ada JK waktu itu sebagai calon wakil presiden. Di Sulawesi Prabowo 59,8%, Ganjar 15%, Anies 21,7%. Di Pulau Kalimantan Ganjar juga unggul 44,0%, Prabowo 32,8%, Anies 14,8%. Di Bali Nusra ini Ganjar unggul 45,0%, Prabowo Subianto 38,5%, Anies 2,5%.
Di Maluku dan Papua ini populasinya hanya 3,7%, Prabowo 34,2%, Ganjar 13,3%, Anies 16,7%. Jadi kalau kita presentasi berdasarkan pulau, ya Prabowo unggul di 3 pulau, 3 teritori yaitu Sumatera, Sulawesi dan Maluku, Papua. Sementara Ganjar unggul di Jawa, Kalimantan dan Bali Nusra. Ya, jadi Ganjar ini masih unggul di pemilih penting nih, pemilih Jawa ya. Karena Pulau Jawa basis pemilih terbesar 57%, sementara ini Ganjar unggul dibanding Prabowo. Kemudian kita coba membagi ya, kemanakah suara mereka yang puas dengan kinerja Jokowi ya. Jadi yang puas terhadap Jokowi ya sebagai presiden itu angkanya mencapai 76,3%.